Teman-teman desa, hari ini saya akan mengunjungi desa Bojongkoneng di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Saya akan mengunjungi kandang ayam Haji Sidik yang katanya kandang Haji Sidik ini tidak menimbulkan bau. Bagaimana cara penanganan kandangnya? Yuk kita bongkar rahasianya. Assalamualaikum Bapak. Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi kita udah izin nih sama Pak Kades, Pak Tamalya, untuk izin melihat-lihat kandang ayam di sini. Boleh nggak nih kenalin dulu sama bapak-bapaknya siapa saja? Iya. Assalamualaikum. Terima kasih ya atas kedatangannya di kandang kami. Namanya adalah Baraya Rancage Farm. Ya. Oke. Kalau saya sendiri biasa dipanggil Dik-Dik sih. Saya untuk kebetulan kalau di BUMDes disebutnya sebagai posisinya sebagai sekretaris di BUMDes. Kalau yang di pinggirannya Pak Direktur. Nah, Pak Yayan, cuman lagi sibuk kayaknya beliaunya, lagi nggak fokus gitu. Kenapa ada apa teh? Setelah lihat kandang-kandang ini gimana gitu? Ini kandangnya bagus ya Pak ya? Nggak ada bau juga, rapi juga kandangnya. Ya. Saya mau tanya nih, manajemen kandangnya seperti apa Pak? Pertama sih kalau misalkan nanya manajemen, kita alur dulu ya. Kalau saya nih jujur nih, saya baru pertama kali megang unggas. Dulu saya nggak megang kerjaan untuk unggas atau pelihara ayam ya. Dulu saya kan kerja biasa aja lah gitu. Terus yang kedua, kenapa manajemennya seperti ini? Manajemen seperti biasa tuh, namanya juga kandang. Cuman kita ngikutin ini aja untuk saat-saat sekarang. Karena untuk 2026 khususnya untuk kedepannya, karena ketahanan pangan di tahun 2026 itu yang bisa bertahan itu adalah peternakan, pertanian, sama perikanan. Karena yang lainnya udah pakai AI ya, bikin musik AI ya, mau apa-apa pakai AI. Kalau sekarang ini nggak bisa pakai AI ya kan. Nah untuk ini kita diusahakan ya untuk serapi mungkin dan sebersih mungkin gitu kan. Minimal untuk penggunaan kandang ini, walaupun saya nggak pernah pengalaman, tapi saya banyak tanya. Betulan kan ada narasumber khusus gitu ya untuk ini, kayak semacam guru spiritual lah gitu. Saya tanya kepada beliau gitu, gimana nih kandang supaya jangan pakai sekam, kita pakai pasir, coba pakai pasir. Nah gitu kan, kita kasih ketebalan pasirnya, terus untuk tiap pagi kita semprot pakai M21. Terus minumnya juga kita tambah pakai M4 gitu kan. Bukan berarti kita promo dalam produk tersebut ya, bukan ya. Tapi setidaknya inilah pengalaman saya seperti ini gitu. Seperti itu mungkin lah. Itu. Ini ada berapa ekor dan jenis-jenis ayamnya apa saja, Pak? Kalau untuk berapa ekor, di sini kan ada 13. Ini adalah ayam merah ya. Ini ayam merah ada 10, terus ada tambah ayam putih. Sama ayam petelur juga. Terus yang di sebelah sana itu ada 12, itu full semua ayam merah. Terus yang di atas ini ada 104, yaitu ayam keduk dan ayam marun. Terus yang belah sini ada ayam elba yang kecil-kecil ya. Dan ini ada 2 jago, namanya Rocky dan Gerung. Ini Rocky, itu Gerung gitu. Iya. Nama ayam jagonya ya Pak Iya, ya? karena kan jago gitu. Bapak, kalau untuk cara membersihkan kandangnya sendiri gimana? Ya caranya mah tetap dibuka pintunya, dibersihin kayak gitu. Nah cuman kayak gini nih, karena kan itu ada kotoran menumpuk, kita pakai namanya garukan ya. Jadi kayaknya tanahnya dibalikin ya gitu, pasirnya dibalikin. Terus untuk pemberian pakan, kita kan tetap teratur, terpola makannya. Jangan misalkan kosong, ini kosong kelaparan kasih gitu. Kosong kelaparan kasih, enggak. Kita untuk khusus untuk ayam yang gede-gede yang dewasa ya, kita kasih pakan itu jam 6, jam 1, sama jam 5 sore. Oh, 3 kali sehari? 3 kali sehari, sama kayak kita kan, bagus kan 3 kali sehari. Kalau untuk yang kecil kita kan akan itu untuk pembesaran. Nah itu mah dilihat dulu, kalau misalkan udah habis, udah menipis, tambah. Jadi nggak ada pembatasan untuk itu mah. Di Pak, untuk yang dipanennya ini apanya Pak? Wah banyak banget yang dipanen tuh. Karena kan kotorannya masih kan yang dipakai buat Pupuk. pupuk kandang. Nah ini kan rencananya kita kan tetap untuk penetasan sih ya. Karena dari ayam merah ini memang dia mengeluarkan telur pakan. Tapi kita nanti dicoba untuk ayam merah ini dikawinkan dengan yang jantan ini, yang jago ini. Kalau bahasa Sundanya dipacak lah gitu. Nanti dia menghasilkan telur, menghasilkan anak. Dierami, kita tetaskan sendiri di sini. Nah dari situ kita akan menemukan jenis ayam itu.
Kalau kalau disebutnya mah cenah ayam joper lah gitu, Jawa super gitu. Tahu kita mah jadi super Sunda Sunda super lah gitu gitu. Untuk netas ini pakai apa Pak? Pakai mesin kah atau pakai ayamnya langsung? Nah, untuk menetaskan telur ya, kayaknya kita perlu mesin penetas. Kalau untuk pakai ayamnya sendiri, ini kan udah kebiasaannya telur gitu langsung dilepas, telur langsung, jadi nggak punya hasrat atau gitu. Jadi kita bantu. Nah, salah satunya bantunya udah kita harus pakai mesin Pakai penetas. Gitu. penetas. Targetnya untuk telurnya dan penetasannya? Untuk target ke depan sih, saya pengennya dari satu ayam itu bisa menghasilkan minimal itu 20 telur. Minimal. Minimal. Jadi kalau misalkan ada 25 ya 2 kali 25, hitung sendiri aja. Saya gak mau ngitung, malas ngitung begitu. 20 sampai 25 itu per ekor? Per ekor. Per hari kah atau per Ya, bulan? gimana kuatnya si jago. Bapak boleh izin nggak bisa masuk ke dalam kandangnya Untuk melihat? izin diizinkan, tapi dengan syarat, ada syaratnya dulu. Teteh di rumah ada kandang ayam nggak? Nggak ada. Teteh lagi pilek nggak? Enggak. Lagi flu nggak? Enggak. Nggak lagi ada sakit apa-apa? Enggak. Baru boleh seperti itu. Ya, Jadi harus karena ada sehat dulu ya, Pak password ya? dulu, ada passwordnya seperti itu. Boleh masuk tapi dengan kondisi dan ya SSK lah. Syarat dan ketentuan berlaku seperti itu. Ada Boleh saya izinkan kalau misalkan semuanya udah tercapai mah. Yuk, 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 mama. Bapak kira-kira harapannya apa nih untuk kedepannya dari ayam ini? Kalau untuk harapan, karena saya sebagai pelaksana ya, pelaksana di kandang, mungkin kalau harapan itu adalah jangkauan ke depannya juga ya. Iya. Nah, kebetulan mungkin lebih berhak itu adalah menjawab pada Pak Direktur gitu kan untuk harapan ke Bumdes, bener nggak? Iya. Kalau saya kan pelaksana lapangan ya kan gitu. Silakan Pak Direktur untuk ininya. Dari sisi BUMDes kita punya target untuk menetaskan telurnya sehingga jadi DOC. Kemudian untuk pakai juga kita usahakan kita olah sendiri. Iya. Dan nanti untuk pemeliharaannya kita coba pasrah ke warga masyarakat. Target kami minimal satu kandang atau satu lokasi satu RW. Tiap RW jadi ada lokasi sendiri untuk pengembangan ke depan. Karena yang jadi masalah itu sekarang kan DOC. Dengan mahalnya DOC ya masyarakat juga merasa terbebani. Kedua, biasanya pakan. Kalau kita pakai pakan pabrik terus-terusan,
Jebol. ya jebol lah. Makanya kita usahakan dari si ketahanan pangan kita menghasilkan jagung, kemudian kita olah dengan berbagai proses yang hampir sama dengan pembesaran ayam pada umumnya, sehingga bisa menghasilkan secara maksimal, tapi dengan pembiayaan yang seminimal mungkin untuk ke depan. Ya, sehingga harapannya Bojongkoneng jadi sentra Sentra ayam ayam. kampung sebetulnya. Sentra Ini ayam kan kampung. masuknya ayam kampung. Oh, Ayam kampung pemelihara. Bahkan target kita juga punya varietas tersendiri di ayam Bojongkoneng itu. Masa kan ayam marun aja punya di Temanggung. Temanggung saya punya ayam marun namanya. Kenapa enggak kita Bojongkoneng, Kecamatan Ngampra, Kabupaten Bandung Barat punya ayam tersendiri namanya ayam rancage misalkan seperti itu. Itu mungkin teh ya. Ya, pokoknya pengembangannya lah, karena ini kan badan usaha ya harus kita menguntungkan. Iya. Kalau untuk hal yang merugikan buat apa kita jalani kan, Iya, Pak. sehingga tidak seperti ketahanan pangan yang lalu-lalu lah, Yang sudah-sudah. yang sudah pelihara ayam hanya 3 bulan menghasilkan tapi mati, kan gitu, atau hilang atau gimana lah gitu. Jadi kita inginnya berkelanjutan terus lah. Kita ingin berkelanjutan dengan dana yang ya dibilang besar ya besar, dibilang kecil ya kecil, karena pada umumnya kan ayam itu membutuhkan biaya awal yang cukup tinggi, Permodalan yang tinggi. permodalan terutama untuk masalah kandang. Kadang berapa? Ya hampir 30 Ya kita masih bisa meminimalisir sampai angka 34 ya 35 jutaan gitu. Kita seefisien mungkin lah. Iya. Dengan, Kita kan harus cari modal yang ya, seefisien mungkin. karena yang namanya usaha kan harus modal Efisien mungkin, mungkin. seefisien mungkin, tapi menghasilkan sesuatu yang Maksimal. optimal. Itu aja sebetulnya keinginan kita. Oh, berarti Pak ada penanaman jagung juga. Penanaman jagungnya itu lahannya berapa luasnya? Dan Ya. nanti jagungnya untuk apa? Oke, tematik utama kita memang jagung. Tematik utamanya. Oke. Dengan perencanaan awal untuk 3 hektar. Dan alhamdulillah lokasi yang tersedia kurang lebih ya 3 hektar. Itu ada 3 lokasi. Lokasi 1 itu di sini, Lebak Gede Mekar, RT 1 RW 19. Kemudian lokasi 2 di Kampung Cihampelas. Itu berapa banyak? RT 3 atau 4 ya? 4 ya. Iya. RT 4 RW 5. Mhm. Kemudian di Pasir itu di atas. Pasir Ipis, itu dekat dengan Kampung Lapang lah, situ RW 17. Itu jumlahnya yang lokasi 1 itu sekitar 7.000 meter, lokasi 2 1,7, bahkan bisa lebih. Kita belum mengukur secara faktual, itu berdasarkan surat yang ada, surat sewanya. Kemudian yang di Kampung Lapang itu 430 tumbak ya. Iya. Berarti hampir 8.000 meter. Gitu. Ya. Dan alhamdulillah untuk lokasi 1, lokasi 3 itu insya Allah bulan depan Februari sudah panen. Sudah panen. Ini ada contoh. Ini contohnya. Ini ada contoh, bukan sengaja dipetik, tapi karena kita dapat musibah kemarin di lokasi 1, tuh anginnya terlalu gede. Jadi ada beberapa yang mencek sepeda mah ayeuh lah. Ada yang patah, Roboh, dan sebagainya, roboh. gitu ya, roboh, ada yang patah, kemudian, tapi itu lebih dari 5% ya. Enggak lah. Enggak, sedikit. Yang kita coba ambil karena memang sudah, kalau secara umur sudah bisa dipanen, tapi belum maksimal. Artinya dari sisi bijinya belum maksimal, kemudian dari sisi kekeringan juga karena masih kita kadar airnya masih banyak. Karena kita rencanakan setiap panen itu kadar airnya rendah. Gitu. Jadi panen dalam posisi kering di pohon. Pohon kering di pohon. Itu yang untuk jagung. Dan kenapa hasilnya digunakan ya, kenapa kita misalkan sekarang ada pengembangan ke ayam? Karena memang jagung ini kan khusus untuk pakan sebetulnya. Jagung pipil ya. Jadi kita olah dengan mesin penggiling, jadikanlah pakan sebagian, dan sebagian lagi ya bisa dijual ke mereka yang membutuhkan. Kita sudah menghubungi beberapa bumdes yang lain yang di bidang pangan juga, kemudian beberapa bandar. Kita akan nanti kalkulasi harga masing-masing, kalau misalkan menguntungkan ya kita bikin kontrak untuk penjualan ke mereka. Pak, biasanya nih ya, kan kalau di bumdes lain banyak yang uangnya tuh habis dalam usaha ini.
Kira-kira kalau di sini seperti apa ya keuangannya? Bisa sampai habis nggak atau nggak manajemen keuangannya seperti apa? Pengalokasian dana berdasarkan kebutuhan dan perencanaan. Kalau untuk jagung misalkan, karena kita memang dari awal butuh untuk sewa lahan, itu dulu yang digunakan, Yang diutamakan. kemudian untuk pengolahan lahan dulu. Kalaupun di situ ada anggaran yang mencantumkan mesin pemipil, kan nggak bisa kita membeli mesin pemipil di bulan pertama panen, Iya. nggak nganggur nantinya juga ya. Nggak kegunakan lah, Nggak gunakan, lebih buat baik apa? dialihkan dulu Lebih ke yang baik lain. lebih baik nanti pas 2 minggu atau 1 bulan sebelum panen baru kita akan membeli Beli untuk mesin. mesin pemipil gitu. Itu jadi karena badan usaha tidak mungkin kita menghabiskan seluruhnya, karena harus ada cadangan. Untuk apa? Misalkan di satu lokasi terjadi musibah dan sebagainya, nah itu kan harus ada cadangan untuk menggantinya. Oh iya. Kalau misalkan ayam kita beli 10, yang mati 5, masa kita harus tetap di angka 5? Di Kalimat. Sementara target kan itu. Jadi dana itu bisa digunakan untuk tanggungan lingkungan. Yang urgent lah kalau di pemerintah BTT ya. Iya. Dia tidak terduga gitu. Tapi bukan tidak terduga artinya digunakan untuk apa saja, tidak. Itu digunakan untuk hal yang urgent, untuk diganti atau untuk diperbaiki atau untuk karena kebutuhannya akan selalu terus berkesinambungan. Bukan RAB tetap Bukan ya Pak ya. RAB tetap, bukan RAB TKBD, kita RAB usaha. Berjalan terus. Ya, Terus. selazimnya badan usaha kan tidak boleh kita punya rekening 0. Iya. Ya tidak boleh. Atau pilot gitu Atau mah pilot. perusahaan. Atau pilot gitu ya. Jadi itu yang kita ini kan, kita membuat supaya BUMDes kita sehat dari sisi keuangan juga gitu. Dan kegiatannya juga berjalan, berkesinambungan, bukan satu kali atau bukan satu periode saja, tapi terus. Apalagi ya sekarang mah untuk ketahanan pangan di desa kan ya hampir, kalaupun ada minim, tapi kalaupun tidak ada, kenapa tidak kita berniat untuk mengembangkan angka yang kita terima kemarin sehingga bisa lebih besar dan bisa menghasilkan PAD yang layak untuk pemerintah Desa Bojongkoneng. Bapak, kalau untuk cara pengeluaran uangnya itu harus seperti apa? Ada SOP-nya kah? Terus pembayarannya seperti apa? Ada non tunai atau tunai kah? Ya sebagian besar non tunai, tetapi kita juga melihat kondisi si calon penerima. Ya. Kalau misalkan pegawai petani kan tidak mungkin lah kita minta nomor rekening mereka kan tidak tahu, tidak punya bahkan gitu. Jadi kita sistemnya dari pengolah langsung di lapangan berdasarkan kebutuhan itu minta ke kami ketua untuk merekomendasikan kepada bendahara menyiapkan uang sekian untuk AOK misalkan untuk pembelian pupuk dan sebagainya. Nah, itu nanti kami ya, saya sebagai ketua saya memerintahkan bendahara untuk mentransfer ke sekretaris. Jadi saya tambahin ya, ada semacam surat perintah bayar dari ketua menuju ke bendahara, diketahui sama sekretaris gitu. Jadi kita mencoba untuk belajar tertib administrasi karena bagaimanapun juga ini uang negara Pak ya. Bukan artinya sekretaris yang membayarkan. Bukan. Iya. Itu mah karena memang sekretarisnya dekat dengan lokasinya gitu. Sementara bendaharanya kan jauh. Bayangkan saja RW 17 19 itu bukan dekat. Cuma 2 sih bedanya. Tapi lokasinya hampir 7 km gitu ya. Dari ujung utara ke ujung selatan. Kan gitu kita ya. harus harus efisien deh kan. Gimana caranya? Sistemnya tetap ditransfer dari bendahara. Sementara itu pihak-pihak yang akan kita bayarkan itu ada yang tunai. Kalau kita belanja biasanya langsung ditransfer ke rekeningnya yang punya toko misalkan, seperti itu kondisinya. Jadi kita melihat ada dua hal yang digunakan, non tunai dan tunai, dengan melihat situasi kondisi yang ada. Bapak nih, kalau misalnya untuk pendamping di sini, untuk pendampingan yang memahami tentang ayam sendiri siapa sih Pak? Nah gitu. Sebenarnya kan saya dari awal tadi saya sudah bilang, saya ini awam untuk mengenai masalah unggas, utama ayam.
kebetulan saya ada guru spiritual saya. Saya nggak mau dengerin yang lain, cuman dari beliau inilah sang guru spiritual khusus kandang ya, khusus ayam, Ayam. yaitu Pak Arman Adi. Pusat Kreasi Kabupaten Bandung Barat.